Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Ada yang masih ngantuk? Ya, kita akan langsung membuka di Matius 8. Matius 8 ayat, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat Matius 8 ayat yang ke-18. Ini 18 sampai 22 ya. Ini adalah perikopnya adalah tentang keputusan untuk mengikut Yesus, gitu ya. Matius 8. Terjemahan sederhana Indonesia dikatakan ayat 18, waktu Yesus melihat begitu banyak orang mengerumuninya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita berangkat ke seberang danau." Lalu seorang ahli Taurat datang ayat yang ke 18 ya. Ya, Matius 8 ayat 18. Waktu Yesus melihat begitu banyak orang yang mengerumuninya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita berangkat ke seberang danau." Lalu seorang ahli Taurat datang kepada dan berkata, "Guru, saya akan ikut engkau kemanapun engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepadanya, Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku, Sang Anak Adam, tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang ingin turut mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah, ini dikatakan di dalam perikopnya tentang keputusan untuk mengikut Yesus, gitu ya. Hal yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-20 ini, ya. Yesus berkata kepadanya, "Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku, Sang Anak Adam, tidak mempunyai tempat untuk beristirahat." Sang Anak Adam, kalau dulu Tuhan Yesus itu belum menyatakan bahwa dia itu Yesus, dia itu juru selamat, gitu ya. Makanya masih dikatakan Sang Anak Adam. Kalau di TSI-nya Sang Anak Adam. Jadi dipercaya bahwa Yesuslah, yaitu keturunan Adam yang pertama yang akan meremukkan keturunan si ular, gitu ya. Nah, ini adalah berbicara tentang Yesus sendiri. Jadi dikatakan Yesus berkata, bisa dikatakan seperti Yesus berkata kepada orang-orang ahli Taurat itu ya, kepada orang-orang yang ingin mengikut dia itu. Dia bilang, anjing hutan nggak punya liang, burung nggak punya sarang. Tetapi anjing hutan mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi aku, Yesus, tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bilang bahwa kita mau mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah, hal yang pertama yang kita harus sadari bahwa mengikuti Yesus itu, ya, bukan berbicara kenyamanan, bukan berbicara hal-hal yang harus segala sesuatu tuh enak. Mungkin kalau pertama kali kita percaya Tuhan ya, Tuhan, kita berdoa Tuhan jawab, kita berdoa Tuhan jawab, itu ikut ikut Tuhan itu jadi orang Kristen tuh enak ya, begitu doa langsung jawab, begitu doa langsung dijawab. Tetapi secara makin kita dewasa secara rohani, kita tahu bahwa mengikuti Yesus, mengambil karya dalam kerajaan Allah itu menuntut kita untuk berkorban. Berkorban apa Bapak Saudara? Berkorban rasa nyaman. Ya, dikatakan anjing hutan punya liang, burung punya sarang, tapi aku, Sang Anak Adam, tidak mempunyai tempat istirahat. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, artinya Yesus itu bukan mencari orang yang bisa mengikut dia itu, tapi mereka tidak mau melepaskan kenyamanan, gitu ya. Tetapi Yesus itu mencari orang yang mau taat, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang zona nyaman ini beda-beda. Mungkin bagi orang yang punya segalanya, zona nyaman ya
hartanya gitu ya. Hartanya, segalanya gitu ya, pekerjaannya, bisnisnya. Tetapi waktu saya merenung ini, ternyata ada juga zona nyaman bagi orang-orang yang mungkin miskin, bagi orang-orang yang mungkin di dalam masalah gitu ya, yang sering banget, yang hari-harinya gitu masalah, 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 masalah. Ini mah zonanya, kalau kita pikir zona nyaman itu hanya untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya segalanya. Oh, tidak mau meninggalkan zona nyaman artinya mereka tidak mau meninggalkan kekayaannya, kenyamanannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang dalam pergumulan, orang yang miskin gitu ya, yang masih bergumul tentang ekonomi, yang masih bergumul tentang penyakitnya, masih bergumul tentang mungkin mencari pasangan gitu, zona nyamannya adalah pikirannya. Zona nyamannya adalah kekhawatirannya. Saya belajar ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenung tentang waktu hari Minggu saya ada khotbah tentang jemaat Makedonia. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang tertimpa banyak masalah bisa mencari alasan bahwa masalah-masalahnya itu adalah zona nyamannya. Masalah-masalah adalah untuk apa? Untuk mengasihani diri sendiri. Nggak usahlah, nggak usahlah saya melayani orang, saya juga lagi susah. Itu zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Mengasihani diri sendiri ya, berharap bahwa dialah yang dilayani, berharap dialah yang terima terima apa ya, terima kemurahan orang gitu ya, berharap dialah yang diberkati. Orang saya aja lagi susah kok. Saya ini adalah objek, harusnya saya ini adalah orang-orang yang berhak menerima berkat-berkat itu. Berharap setiap hari ada yang memberkatinya, berharap orang kasihan sama dirinya, mengasihani diri sendiri, ya berkutat di dalam masalah. Itulah zona nyaman orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin banyak masalah. Dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Dia tidak mau keluar dan menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya masalah, tantangan, mungkin kemiskinan, mungkin sakit penyakit, itu tidak bisa menghancurkan seseorang. Buktinya jemaat Makedonia, ya kalau kita baca kemarin, kalau kita renungkan kemarin 2 Korintus itu 15, bagaimana jemaat Makedonia ketika mereka sangat miskin dan tertimpa banyak-banyak masalah. Bukan hanya satu masalah, tetapi banyak masalah dan sangat miskin dikatakan. Tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka memberikan apa yang mereka punya. Ternyata waktu saya belajar, saya merenungi masalah apapun itu, kemiskinan kah, sakit penyakit kah, itu nggak bisa menghancurkan seseorang sebetulnya. Yang bisa menghancurkan seseorang bukan masalah itu, tetapi apa? Pola pikirnya, responnya, Bapak Ibu Saudara. Zona nyamannya ketika dia terus mengasihani diri sendiri, ketika dia terus fokus kepada masalahnya, dia nggak bisa keluar untuk menjadi berkat. Benar nggak? Ya. Selalu yang dipikirkan adalah kehidupannya, masalahnya, kekhawatirannya, masa depannya, bagaimana saya, bagaimana masa depan anak saya, bagaimana masa depan keluarga saya. Kalau ketika itu yang memenuhi pikiran kita, itulah zona nyaman kita. Kita nggak mau keluar, kita nggak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini juga sama Tuhan katakan kepada ahli Taurat. Ahli Taurat itu bilang, Tuhan, guru, saya mau mengikut engkau. Tapi Tuhan berkata apa? Ketika kalau saya artikan, dikatakan apa? Mau mengikut saya nggak punya tempat istirahat. Artinya, saya tahu hatimu. Kamu bilang mau ngikut saya, tapi kamu nggak mau menyerahkan kenyamanan kamu. Kamu nggak mau menyerahkan kekhawatiran kamu. Kamu nggak mau menyerahkan kepintaran-kepintaran kamu. Ini kan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat punya 1001 pola pikirnya sendiri. Dia nggak mau taat. Dia nggak mau percaya. Gitu ya. Banyak orang yang mau mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mau menyerahkan pola pikirnya, mereka tidak mau menyerahkan segala logikanya, gitu ya.
Ikut Yesus itu berjalan dengan iman, berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Artinya kalau kita percaya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Termasuk kekhawatiran kita, termasuk masalah-masalah kita. Emangnya Tuhan gak tahu masalah-masalah kita? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kita tidak fokus kepada itu. Jangan biarkan kita selalu ada di titik di mana kita mengasihani diri sendiri, masalah-masalah kita yang menjadi fokus berpikir kita sehari baru buka mata pagi, udah mikir bagaimana ya cicilan ini, bagaimana ya ini, bagaimana ya anak saya, bagaimana ya ini. Harusnya enggak, gitu ya. Ketika buka mata, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, hari ini masih diberikan nafas kehidupan. Lihat samping kanan kita, terima kasih Tuhan untuk pasangan kita. Kan seperti itu, lihat samping, kita lihat anak kita, terima kasih Tuhan untuk anak-anak kita, anak-anak yang luar biasa, berkati mereka itu. Kalau kita masih ada orang tua, terima kasih Tuhan untuk orang tua, berkati mereka, mendoakan mereka, seperti itu. Apa yang kita ada hari ini kita ucap syukur kepada Tuhan, amin. Bukankah hari ini kita masih bisa sama-sama di doa pagi ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, masih diberikan nafas, masih diberikan kita masih bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang sakit, mau kaya apapun, mau sekaya apapun, mau simpenannya di rumah, ya, mau di rumah ada 75 kilo emas, ya, ataupun sekarang 375 kilo emas lagi, ada yang nyimpen di rumah gitu ya. Kalau kita nggak punya kesehatan, percuma, kita nggak bisa menikmati semuanya itu. Ya, kalau itu bukan punya kita, kita ambil, kita juga nggak bisa menikmati. Yang ada apa? Khawatir, takut. Untuk apa? Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bilang kita mau mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah, ingat bahwa mengikuti Yesus kita harus melepaskan kenyamanan kita. Mungkin ketaatan kita harus terus kita belajar untuk taat apa kata Tuhan. Amin. Tuhan itu nggak mencari orang yang apa ya, yang banyak gitu ya. Nggak. Dia tahu hati kita. Dia mencari orang yang bukan untuk hidup yang nyaman. Tidak menjanjikan bahwa mengikut Yesus itu pasti diberkati. Pasti diberkati gitu ya. Orang kalau pikir orang Kristen itu enak, pasti diberkati. Semakin dewasa kita ya, kita semakin belajar bahwa mengikut Yesus bukan berbicara tentang berkat aja. Amin. Tetapi bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bagaimana hidup kita ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Untuk orang-orang sekitar kita, keluarga kita gitu ya, tetangga kita. Jangan jutek-jutek sama tetangga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita harus saling, kita harus supaya orang bisa melihat ada Kristus, ada perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita refleksi dalam kehidupan kita, bersediakah kita melayani? Walaupun kita harus melepaskan kenyamanan kita harus melepaskan pola pikir kita, mungkin logika-logika kita, mungkin hal-hal yang selama ini kita andalkan melebihi Tuhan. Gitu ya, kita harus lepaskan itu. Bagaimana kita melayani, kita harus all out tenaga kita, waktu kita, kepentingan pribadi kita, kesenangan pribadi kita. Udah tahu kita mau melayani, pagi-pagi harus bangun. Hari Sabtunya begadang nonton Piala Dunia. Ya, kenapa aku ngantuk hari ini? Aduh, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa all out nyanyi gitu, ngantuk banget. Kenapa? Kemarin subuh nonton Piala Dunia.
Saya ada berbicara dengan seorang, ngantuk nih Ci, katanya. Kenapa? Kenapa ngantuk? Nggak tidur? Iya, nonton Piala Dunia. Kita udah tahu kita mau melayani, berikan yang terbaik dong. Ya, kalau kita kerja aja kita mau memberikan yang terbaik di tempat kerja, masa sih di tempat pelayanan harusnya kita lebih terbaik gak sih? Ya, saking karena kita nggak pernah dipotong aja. Kalau telat dipotong gitu ya. Kalau kita di tempat kerja telat nggak dapat uang makan gitu ya. Wah, kita rajin. Kita nggak mau telat dah. Pokoknya jam 8 masuk, jam setengah 8 udah nyampe. Gitu ya. Tapi di gereja enggak. Ayo, kita sama-sama yuk. Kalau kita mau mengambil bagian karya kerajaan Allah, hal-hal yang seperti ini kita harus perhatikan gitu ya. Jangan selalu di zona nyaman kita. Ingat, masalah apapun, tantangan tidak bisa menghancurkan seseorang, tetapi pola pikir dan respon itulah yang kadang-kadang bisa membuat segala sesuatunya itu lebih kacau lagi. Masalah itu di hal yang biasa ya. Kita hidup itu pasti ada masalah. Ya, masalah kita tuh beda-beda, pergumulan kita beda-beda, medan perang kita beda-beda. Tapi Tuhan kita sama. Amin. Tuhan yang luar biasa yang ada di pihak kita, yang akan membela kita. Hal yang kedua, kita baca di ayat 21. Ayat 21 dikatakan seperti ini. Seorang lain yang mengikuti Yesus juga berkata kepadanya, ya, Matius 8 ya, ayat dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Tuhan, saya ingin selalu mengikut Engkau, dikatakan, tetapi izinkanlah saya pulang dulu. Setelah ayah saya meninggal dan dikuburkan, saya akan mengikut Engkau, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah, itu kita harus setting prioritas kita yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tunggu dulu, saya mau ikut kamu, Tuhan. Tapi saya urus dulu masalah-masalah saya ya, Tuhan. Bukan Tuhan gak peduli tentang masalah kita. Tuhan bukan gak peduli tentang ayahnya ini yang lagi mau meninggal dan anak ini mau menguburkan. Enggak, bukan seperti itu. Tuhan itu peduli, Tuhan itu tahu segala pergumulan hidup kita. Tuhan itu tahu segala masalah yang kita hadapi waktu kita mau melayani. Ya, kadang-kadang kita waktu mau melayani ada aja masalah, bener gak? Entah itu dari orang-orang sekitar kita gitu ya, ada aja. Atau tiba-tiba kita mau melayani kendaraan mungkin bannya bocor gitu ya, ada aja. Tapi bukan itu masalahnya. Tetapi ketika kita menempatkan hal yang lain lebih penting daripada kepentingan Tuhan, itu Tuhan gak mau. Itu Tuhan gak suka, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya bukan untuk menguburkan ayahnya ini, ya, tetapi di mana prioritas kita, gitu ya. Banyak hal yang baik, bukan hal yang buruk ya. Banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita bisa menjadi penghalang kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan hal yang buruk ya, hal yang baik kadang-kadang menurut kita baik, menurut kita lebih penting, itu bisa menghalangi hal kita mengikut Tuhan, kita mendahulukan kerajaan Tuhan. Makanya kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas utama hidup orang percaya. Amin. Saya ulangi. Hal kepentingan kerajaan Allah harusnya bisa menjadi prioritas hidup orang percaya. Amin. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada segala sesuatu yang lebih penting daripada kerajaan Allah. Tidak ada hal yang lebih penting daripada kepentingan Tuhan. Kadang-kadang hati kita ini loh. Makanya dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa sih yang lebih penting daripada Tuhan? Pekerjaan kita kah? Keluarga kita kah? Masalah-masalah kita kah lebih penting? Urusan-urusan kita kah yang lebih penting? Ya, Bapak Ibu Saudara.
kita harus setting prioritas kita, komitmen kita. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita bisa punya 1001 alasan yang baik untuk kita menunda kepentingan Tuhan. Saya ulangi, kita bisa punya 1001 alasan baik dalam tanda kutip menurut kita untuk menunda kepentingannya Tuhan. Bukan hal tidak baik, Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 22, tetapi jawab Yesus kepadanya, ikutlah aku sekarang. Tadi kan di ayat 21 dikatakan seorang lain mengikuti Yesus dan berkata kepada Tuhan, saya ingin selalu mengikut engkau, tetapi izinkan saya pulang dulu. Setelah ayah saya meninggal dan dikuburkan, saya baru akan mengikut engkau. Tapi jawab Yesus apa? Ikutlah aku sekarang. Dan biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengikuti Yesus, mengambil karya dalam kerajaan Allah, kesempatannya kalau ada sekarang, segera. Responnya adalah segera, sekarang. Karena kita nggak tahu sampai kapan sih kita punya kesempatan itu? Karena kita nggak tahu sampai kapan sih usia kita. Kalau selagi ada kesempatan, oke, saya mau sekarang. Jawab Yesus, ikutlah sekarang. Bukan nanti. Bukan segala sesuatu nanti udah sempurna baru saya ikut Tuhan. Bukan masalah-masalah saya nanti udah settle baru saya ikut Tuhan. Bukan nanti sakit penyakit saya udah sembuh baru saya cari Tuhan. Sekarang katanya ya, dan biarkan orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian mereka, sesama mereka. Mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah menuntut respon yang segera. Yang tadi kalau kita butuh ya prioritas yang benar, setting prioritas yang benar, respon segera. Katakan respon yang segera. Ikutlah aku sekarang. Panggilan Yesus itu membutuhkan respon yang segera dan penuh dengan iman. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, ya kita melangkah bersama Tuhan. Jangan tunggu semuanya udah ada, udah menurut logika kita cocok, baru kita jalan. Enggak, ikut Tuhan itu enggak kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya mau belajar bahwa ikut Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya siapa yang berserta kita, menyertai kita, kita melangkah aja. Tuhan yang akan memperlengkapi, amin. Tuhan yang akan memampukan kita, amin. Kalau Tuhan udah kasih tahu visinya, melangkah aja, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kenapa kita mesti ragu akan masa depan kita? Kenapa kita mesti khawatir akan hari-hari kita ke depan? Kenapa kita harus khawatir tentang keluarga kita? Kalau kekhawatiran kita itu menjadi zona nyaman kita, ayo kita hari ini berubah, bertobat. Ya. Kalau ada hal-hal yang menurut kita baik, yang kita kerjakan sekarang melebihi kepentingan Tuhan, ayo kita bertobat, berubah. Amin. Tuhan mencari kita yang selalu berkata, ya, aku Tuhan, aku bersedia, aku siap Tuhan. Amin. Karena kesempatan untuk melayani, untuk mengambil karya dalam kerajaan Allah adalah kesempatan yang luar biasa. Hak istimewa Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kesempatan, itu perlu direspon segera, perlu disambut segera. Amin. Jangan ditunda-tunda. Anugerah itu hadiah yang luar biasa. Saking kita nggak tahu luar biasanya undangan itu. Kalau kemarin kita udah dengar, ya banyak yang diundang ke pesta, tapi nanti dulu nggak bisa datang, sorry. Ngurus ladang, ngurus ternak,
ya, menikmati gitu ya, menikmati pernikahan yang baru. Sorry ya, pengantin baru. Kalau kita dengar kemarin kan, jadi nggak bisa datang ke pesta katanya ya. Kalau ada undangan, kalau ada tawaran untuk melayani, untuk kita terlibat gitu ya dalam mengambil karya kerajaan Allah, ayo segera kita respon. Jangan menunggu semuanya sempurna dulu, baru kita respon. Udah telat, udah expired gitu ya. Kalau kita ke undangan, undangannya hari Sabtu, kita datangnya hari Kamis depan, ya udah habis, udah nggak ada undangannya, udah nggak ada pestanya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kita harus on time, kita harus segera tahu, kita harus setting supaya kita nggak telat, supaya kita merespon dengan segera. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan ingin memakai orang yang bersedia, yang selalu bersedia, bukan orang yang mampu, bukan. Mungkin kemampuan kita pas-pasan, tapi kita percaya kalau kita udah disuruh melayani, berarti Tuhan melihat kita mampu. Amin. Ya, cuma tergantung kita aja. Kita punya kita punya kebebasan untuk memilih mau apa enggak, gitu aja. Jangan biarkan pola pikir kita, kekhawatiran kita menghalangi kita untuk mengambil karya kerajaan Allah. Amin. Jadi ada 3 hal yang kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kesediaan kita untuk keluar dari zona nyaman. Kesediaan kita untuk berkorban kalau mau mengikut Tuhan, kalau mau mengambil karya kerajaan Allah. Yang kedua, prioritas. Setting prioritas kita yang utama, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, responnya harus segera, harus taat, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketaatan yang ditunda itu menjadi sebuah ketidaktaatan. Saya ulangi, ketaatan kita yang ditunda-tunda, ya. Saya mau taat Bapak Tuhan, saya mau taat. Tapi nanti tunggu. Ketaatan kita yang ditunda-tunda itu bisa menjadi sebuah ketidaktaatan. Kalau Tuhan bilang ikutlah sekarang, jangan nanti, jangan tunggu semuanya udah settle, jangan tunggu urusanmu udah settle, jangan tunggu hatimu siap. Gak ada orang yang siap, gak ada orang yang sempurna. Tuhan gak mencari orang yang sempurna yang bisa segalanya. Tuhan mencari orang yang bersedia. Mari kita refleksikan semuanya ini dalam kehidupan kita. Ya, kiranya kita semua mau mengambil karya di dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.